ya hari ini ya. Oke, ketua kelas siapkan dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian gimana? Ada sarapan atau belum? Belum, Bu. Oh, pantas. Masa ditanya lagi? Untuk kalau panggil salam ya kan udah kayak bukan muslim. Oke. Kita absen dulu ya. Sebentar. Kayaknya ini informasi kita lengkap ini. Yang nggak kelihatan Erwin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oke, berarti cuma Erwin seorang yang nggak datang ini? Iya. Apa kabar Erwin bilang? Nggak ada kabar? Nggak ada kabar. Absen berarti ya? Iya. Saya cek sekali lagi ya. Abdillah, Adel, Adit, Angga ada, Alia ada, Bagas, Dapa, Devi, Dila, Dwi, Adinda, Erwin ya yang nggak ada. Intan Purnamasari, Jaka, Jaya, Kirana, Lilis, Lugus, Khairul, Manggara, Melva, Aprianto, Nabila, Nurul, Octavia, Remdi, Rido, Rocky, Tiara, Bita, Widya, Bintang. Oke. Gimana? Udah siap hari ini? Baik. Nah, kita udah oke semua. Kalau udah oke semua kita mulai. Kalau belum masih ada yang mau ditanyain atau yang mau diomongkan, ibu kasih waktu 1 menit. Sisanya lebih dari 1 menit keluar gitu. Udah? Baik. Jadi kan materi kita tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Tapi hari ini kita mau ambil di bagian sub materi persebaran fauna di dunia. Ya, jadi kalau ditanya, Bu, apakah materi ini penting-penting? Ya Nurul, materi ini penting. Yang namanya materi pembelajaran itu pasti penting. Jadi kalau ditanya, Ibu, kami kepingin tahu persebaran fauna di dunia. Gak usah kejauhan dulu kita di dunia. Untuk Kabupaten Langkat, sekolah kita di SMA Negeri 1 Wampu tercinta ini lengkap persebaran fauna di SMA Wampu. Ketawa Jaya, betul? Betul. Nanti boleh kalian, ya seperti dibilang monyet. Iya Rocky, boleh lihat di belakang sekolah, itu ada monyet. Terus apa lagi? Itu banyak itu brownies yang bertaburan. Oh brownies, kotoran lembu. Berarti kan kalau pulang sekolah di sini masuk lembu kan atau kambing? Biawak, Bu. Oh biawak. Mantap. Berarti kalau misalnya nanti Ibu suruh cari referensi untuk persebaran fauna SMA Wampu, wah udah di luar kepala kan, langsung keluar kelas. Bu, ini dia Bu. Disinilah tempat monyet beradaptasi Bu. Langsung ke TKP. Ya kan? Berarti nggak sulit. Kalau untuk memahami persebaran flora dan fauna nggak sulit. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, lihat ya, persebaran fauna dunia. Jadi tujuan pembelajarannya itu yang pertama, nanti setelah selesai materi ini, kalian semua siswa itu harus mampu memahami dan menganalisis persebaran fauna yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Ya, kemudian kalian mampu membedakan lalu mengamati jenis-jenis fauna yang ada di Indonesia dan di Indonesia khususnya. Sebagai contoh lah, Ibu ngasih tahu dulu, terus tanya dulu pertama. Bila pernah dengar nggak yang namanya kiwi? Enggak kok Bu, malu bertanya jalan-jalan. Ya kan? Ya. Malu bertanya jalan-jalan. Gak ada? Kalau begitu silakan buka bukunya halaman 44.
lingkungannya. Habitat yang dirasakan kurang sesuai akan ditinggalkan dan berusaha mencari tempat lain yang lebih sesuai. Alfred Russel Wallace mengklasifikasikan persebaran fauna di muka bumi ke dalam beberapa kelompok atau kawasan utama, yaitu Paleartik, Nearktik, Neotropik, Ethiopia, Oriental, Australia, dan Selandia Baru. 1. Paleartik. Paleartik artinya belahan bumi utara. Kawasan ini meliputi regional-regional di kawasan benua Eropa, Afrika, lingkaran Arktik, Alaska, dan Asia Utara. Pada kawasan ini banyak terdapat jenis beruang kutub, panda, rusa kutub, dan kucing kutub. 2. Nearktik. Persebaran hewan tipe ini meliputi kawasan Amerika Utara, Greenland, sampai dengan daerah kutub. Fauna khas yang terdapat di kawasan Nearktik antara lain tikus berkantung yang hidup di wilayah gurun, bison, kambing gunung, salamander, muskok, dan karibau. 3. Nearktik. Neotropik. Hewan tipe ini persebarannya meliputi kawasan Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Kepulauan Hindia Barat. Adapun jenis hewan yang terdapat di daerah ini antara lain ilama, armadillo, antelop, ikan piranha, kelelawar pampir, dan kera hidung merah. 4. Ethiopia. Persebaran hewan tipe ini meliputi sebagian besar kawasan benua Afrika, Pulau Madagaskar, dan Jazirah Arab. Hewannya antara lain kuda Nil, jerapah, zebra, singa, gajah, dan badak Afrika, burung unta, gorila, simpanse, dan lumur. 5. Oriental. Tipe hewan oriental merupakan hewan-hewan Asia seperti gajah, harimau, badak, banteng, orangutan, tapir, dan siamang. Persebaran hewan tipe oriental banyak terdapat di India, Cina, Indochina, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. 6. Australian. Tipe hewan Australian memiliki ciri khas termasuk kelompok marsupialia atau hewan berkantung seperti kanguru, koala, dan kaktus. Selain itu terdapat jenis burung seperti cendrawasih, kasuari, nuri, dan kakak tua. Oke. Cukup 6 tadi kan, Iqbal? Oke, cukup. Semuanya itu adalah persebaran fauna yang ada di dunia. Jadi beda belahan bumi itu beda jenis spesies fauna yang terdapat di dalamnya. Jadi kalau kita lihat, mungkin nanti suatu saat atau yang dari referensi yang kalian baca-baca itu ada nanti jenis-jenis fauna yang di wilayah Australia itu ada kemiripan dengan wilayah Indonesia bagian timur. Ya, itu nanti ada. Jadi untuk lebih lanjut lagi, saya akan tampilkan materi pembelajaran beserta gambar jenis-jenis fauna yang ada di dunia ya. Sama-sama. Sebelum dimulai silakan klik tombol like dan subscribe serta aktifkan juga loncengnya di bawah agar selalu update video terbaru dari Rumah Guru. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang persebaran fauna di dunia. Tuhan telah menciptakan berbagai macam spesies fauna di dunia ini. Fauna tersebut tersebar mulai dari benua Afrika, Asia, sampai Amerika. Tentang wilayah persebaran fauna diperkenalkan pertama kali oleh Woodley Clutter tahun 1858. Selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Henry Huxley tahun 1868 dan Alfred Russel Wallace tahun 1876. Menurut Wallace, persebaran fauna dunia dapat dikelompokkan menjadi 6 wilayah fauna yaitu 1. Nearktik 2. Neotropik 3. Paleartik 4. Ethiopia 5. Oriental 6. Australis. Satu persatu wilayah fauna dunia. Pertama, Nearktik. Fauna Nearktik meliputi Amerika Utara dan Greenland.
Amerika Utara bagian timur pada hutan gugur, Amerika Utara pada bagian tengah pada padang rumput, dan Amerika Utara pada hutan konifer. Lingkungan fisik Greenland tertutup salju dengan ketebalan 2-15 meter. Hewan yang terdapat di wilayah Arktik antara lain beruang coklat, bondol, mander, bison, telur, kodok, neotropik. Wilayah fauna neotropik meliputi Meksiko bagian selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Wilayah ini sebagian besar beriklim tropis dan beriklim sedang di zona selatan. Hewan-hewan di wilayah neotropik misalnya kukang, armadillo, kelelawar penghisap darah, siaman, dan ikan arapaima, dan ular anaconda. 3. Palearktik. Wilayah fauna Palearktik meliputi hampir seluruh daratan Asia, sebagian daerah Himalaya, Afghanistan, Afrika, Inggris, dan Jepang. Lingkungan fisik wilayah fauna Palearktik cukup bervariasi antara lain, memiliki perbedaan suhu yang tinggi dan curah hujan yang berbeda-beda. Hewan-hewan di wilayah Palearktik antara lain tutul salju, kutub, gala, son, Etiopian. Fauna Ethiopia meliputi seluruh daratan benua Afrika, Madagaskar, dan daratan Arab bagian selatan. Di bagian utara wilayah Ethiopia terdapat gurun Sahara yang merupakan gurun pasir terluas di dunia. Contoh hewan di wilayah fauna Ethiopia adalah gorila, simpanse, unta, jerapah, keledai, babon, gazelle, oriental. Nah, ini membentang dari Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga bagian Asia Timur. Sebagian besar zona oriental adalah hutan tropis yang memiliki keanekaragaman mamalia yang tinggi. Contoh hewan di wilayah fauna oriental adalah tupai, tarsius, bung, harimau, berjula satu, tutul, beruang madu, gajah. Ini yang terakhir keenam, Australis. Zona Australis meliputi Australia dan Papua Nugini, serta beberapa kepulauan di Indonesia Timur seperti Kepulauan Maluku, Lombok, Nusa Tenggara,
serta beberapa kepulauan di daerah Pasifik. Sebagian besar Australia adalah gurun pasir. Contoh hewan di wilayah Australis adalah kanguru, olang, lemu, landak mini, Landak ada yang ini ya versinya. ikut, Bukan ikut. ombat, Wombat bukan lipat ya. us, Pintu koboi itu. Sama kuskus. us. Baiklah, selesai sudah materi tentang persebaran fauna di dunia. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bumi beserta isinya, lalu kita diciptakan manusia yang memiliki akal pikiran paling sempurna supaya kita mampu mempelajari, menggali informasi tentang keseluruhan yang terdapat di permukaan bumi. Kalau ada saya bacakan untuk tugas kelompok yang mau kita kerjakan hari ini. Kan minggu lalu kita sudah kesepakati bahwasanya perlengkapannya semua sudah dibawa, ya. Jadi untuk kelompok 1 kalian boleh bahas masalah neartik. Buat di peta persebarannya tempelkan jenis-jenis binatangnya. Kelompok 2 neotropik. Mana kelompok 2? Oke, kelompok 3 mana? Australis. Kelompok 4 oriental. 4 ya? Oh, 4. Kelompok 4 oriental. Kelompok 5 mana 5 paleartik. Kelompok 6 Ethiopia. Jadi boleh keluarkan alat dan bahan yang sudah dibawa masing-masing. Silakan dikerjakan. Ya, ini peta persebaran fauna dunia kami yaitu neartik, yaitu persebaran faunanya ada salamander, bison, rusa kutub, kalkun, burung biru, dan tupai Amerika Utara. Apakah hewan yang biasa hidup di wilayah kutub akan mampu hidup di wilayah tropis? Kelompok 2 ya? Ya. Enggak, moderator. Di kelompok 1 memang ada 2 moderator. Jadi moderator 1 untuk menjelaskan hasil kerja kami dan moderator 2 untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana neartik. Jawabannya tidak, karena setiap spesies memiliki syarat suhu lingkungan yang ideal, berbeda satu sama lainnya. Jadi untuk bertahan hidup ini dia tuh memiliki syarat tertentu. Jadi dapat bertahan hidup. Jadi hewan yang biasanya tinggal di tropis itu nggak bisa tinggal di gurun. Gitu. Jadi sama loh kayak kita yang biasanya tinggal di kayak gini. Kalau misalnya kita ke Jepang aja, kalau lagi musim-musim salju kita di sana pasti kayak pengen cepat-cepat pulang aja gitu. Jadi sama juga sama hewan yang udah biasa di tropis pasti nggak bisa tinggal di gurun. Kalau yang udah biasa di gurun pasti nggak akan bisa tinggal di tropis. Gitu ya Mbak. Oke. Kami dari kelompok 2 ingin membagikan fauna yang berasal dari neotropik. Faunanya yang pertama ialah armadillo, yang kedua kukang, yang ketiga alpaka, yang keempat zebra, yang kelima. Mungkin
Mungkin itu saja. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya dipersilakan atau memberi saran dan mengkritik. Mungkin saran aja ya. Tapi minta maaf pada sebelumnya. Sarannya lebih ini aja sih. Kelompok-kelompok lain tuh anggotanya lebih aktif. Masa ada yang jelasin moderator satu jelasin yang satunya HP kan kayak berarti untuk kedepannya nggak kayak gini lagi gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator ingin memperlihatkan persebaran fauna di dunia wilayah Australia. Ini walau kayak gini jangan kalian lihat dari gambarnya, tapi kalian lihatlah dari kerja keras kami. Yang pertama, di sini ada kanguru seperti yang kalian lihat, nampak nggak? Yang kedua ada burung cendrawasih, yang ketiga ada koala, yang keempat ada landak, yang kelima ada kuskus, yang keenam ada platypus. Kalian tahu platypus? Lama enggak. Yang keenam ada lalama, yang ketujuh ada burung emu, dan yang ke-8 ada komodo. Nenggolan sejauh ini yang paling jauh sih menurut saya karena kamu moderator ketiga yang memecahkan suasana yang tadinya membeku menjadi cair dan ya kami bangga lah gitu. Gak ada sih, bagus juga kerjanya gitu, aktif juga semuanya gitu aja. Peta persebaran fauna di dunia wilayah zona oriental. Di sini ada harimau, bekantan, penyu, monyet, tapir, komodo, dan lain-lain. Presentasikan hasil kerja kami yaitu persebaran hewan di dunia di wilayah Palearktik. Yang pertama itu ada hewan serigala, baru ada landak, baru ada beruang kutub, panda, rusa kutub, penguin, dan bison. Jadi ini hewan-hewan yang hidup di daerah Palearktik. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, silakan. Apa saja faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia? Jawaban dari kami adalah iklim tanah, fisiografi, dan manusia. Iklim, tanah, fisiografi, dan Manusia. Ya, saya di sini akan mewakili kelompok 6 dan di sini saya akan mempresentasikan peta persebaran fauna di dunia daerah Ethiopia. Dan di sini kami akan memberitahu beberapa hewan yang ada di wilayah Ethiopia, yaitu ada hewan singa, jerapah, rusa kutub, dan unta. Sekian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bagi siapapun yang ingin menanggapi dipersilakan. ya silakan. Yang mau menanggapi tadi katanya ada unta, ada apa tadi? Apa tadi kau unta lagi? Unta, singa, rusa kutub, sama jerapah. Binatangnya ada singa, jerapah, rusa kutub, sama unta. Gak tahu wilayah persebarannya, tahu Hewannya. semuanya ya Randy. Aduh, bebas seperti itu. Oke ya, udah tepuk tangan juga lah buat kelompok 6. Nah, jadi kesimpulannya setiap wilayah ya, persebaran wilayah yang ada di seluruh dunia ini pasti memiliki spesies dan jenis fauna yang berbeda-beda. Jadi kita mulai hari ini nggak tahu Bu, saya kira babon itu selama ini apa? Indukan yang besar kayak gorila gitu, padahal bukan. Babon itu dia ukurannya lebih kecil. Jadi kan lebih mengenal dan lebih memahami jenis-jenis fauna yang ada di lingkungan sendiri dan di dunia. Kalau di lingkungan sendiri saya rasa udah hafal ya, udah tahu ya. Monyet ini banyak persebaran monyet dan lain-lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan.